Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa bingung mau mulai investasi dari mana? Lihat teman udah cuan dari saham, reksadana, atau kripto. Tapi kamu sendiri masih ragu-ragu karena nggak tahu harus mulai dari mana. Tenang, kamu nggak sendirian. Hari ini kita akan bahas tuntas cara membangun portofolio investasi dari nol, khusus buat kamu para pemula. Kita akan kupas langkah demi langkah secara sederhana supaya kamu bisa langsung praktik. Siap yuk, kita mulai. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah menentukan tujuan keuangan kamu. Ini penting banget, karena tujuan inilah yang akan jadi kompas dalam setiap keputusan investasimu. Coba deh tanya ke diri sendiri, kamu nabung buat apa? Mau beli rumah dalam 5 tahun? Atau mungkin dana pensiun untuk 20 tahun lagi? Atau sekadar ingin uangmu berkembang di atas inflasi? Tujuan yang berbeda akan membutuhkan strategi yang berbeda pula. Misalnya, untuk tujuan jangka pendek seperti dana darurat atau DP rumah dalam 2-3 tahun, kamu butuh instrumen yang risikonya rendah dan liquid, seperti reksadana pasar uang. Tapi kalau untuk dana pensiun yang jangka waktunya puluhan tahun, kamu bisa lebih berani mengambil risiko dengan instrumen seperti saham untuk potensi imbal hasil yang lebih tinggi. Jadi tuliskan tujuanmu, berapa dana yang dibutuhkan, dan kapan kamu ingin mencapainya. Ini akan jadi pondasi portofoliomu. Setelah tahu tujuanmu, langkah kedua adalah memahami profil risikomu. Setiap orang punya tingkat toleransi risiko yang berbeda-beda. Ada yang tipe konservatif, nggak bisa tidur nyenyak kalau lihat investasinya turun sedikit. Ada juga yang agresif, santai saja melihat fluktuasi pasar, karena yakin dalam jangka panjang akan naik lagi. Atau mungkin kamu ada di tengah-tengah, tipe moderat. Cara mengetahuinya gimana? Coba jawab pertanyaan ini, seberapa besar penurunan nilai investasi yang bisa kamu toleransi sebelum panik dan menjual semuanya? Apakah 5%, 15%, atau bahkan 30%? Usia, pendapatan dan pengalaman investasi juga berpengaruh. Biasanya, semakin muda usiamu, semakin tinggi toleransi risikomu karena punya lebih banyak waktu untuk pulih dari kerugian. Banyak platform sekuritas atau manajer investasi menyediakan kuesioner profil risiko. Coba isi deh, biar kamu lebih kenal dengan dirimu sendiri sebagai investor. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang seru, memilih instrumen investasi. Berdasarkan tujuan dan profil risikomu, kamu bisa mulai memilih produk-produk yang cocok. Mari kita bedah beberapa yang paling umum. Pertama, reksadana. Ini adalah pilihan paling ramah pemula. Kenapa? Karena uangmu akan dikelola oleh manajer investasi profesional. Kamu nggak perlu pusing analisis saham satu persatu. Ada berbagai jenis reksadana, reksadana pasar uang untuk risiko terendah, reksadana pendapatan tetap untuk risiko rendah moderat, reksadana campuran, dan reksadana saham untuk risiko paling tinggi. Buat kamu yang baru mulai, reksadana indeks seperti ADS 30 atau L145 bisa jadi pilihan bagus. Kamu berinvestasi pada kumpulan saham-saham terbaik di bursa dengan biaya yang relatif rendah. Selanjutnya, saham. Beli saham berarti kamu membeli sebagian kecil kepemilikan sebuah perusahaan. Potensi keuntungannya besar, tapi risikonya juga tinggi. Kalau kamu tertarik dengan saham, mulailah dengan perusahaan-perusahaan besar yang fundamentalnya kuat, sering kita sebut sebagai blue chip. Perusahaan yang produknya kamu pakai sehari-hari bisa jadi titik awal yang baik untuk riset. Tapi ingat, jangan pernah FOMO atau ikut-ikutan teman tanpa riset sendiri. Pelajari dulu bisnis perusahaannya, lihat laporan keuangannya, dan pahami valuasinya. Instrumen lain yang populer adalah obligasi, khususnya obligasi retail dari pemerintah seperti ORI atau SBF. Ini ibaratnya kamu meminjamkan uang ke negara dan akan mendapatkan kupon atau imbal hasil secara rutin. Obligasi pemerintah dianggap sangat aman karena dijamin oleh negara. Ini cocok buat kamu yang profil risikonya konservatif atau sebagai penyeimbang portofolio sahammu yang berisiko tinggi. Terakhir, ada juga emas. Emas sering dianggap sebagai safe haven, aset yang nilainya cenderung stabil atau bahkan naik saat kondisi ekonomi tidak menentu. Emas bisa jadi pelindung nilai asetmu dari gerusan inflasi. Setelah memilih instrumen, langkah keempat adalah alokasi aset. Ini adalah seni menyebar uangmu ke berbagai jenis instrumen investasi. Jangan taruh semua telurmu dalam satu keranjang. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko. Kalau satu aset sedang turun, aset lainnya diharapkan bisa menopangnya. Komposisi alokasi ini sangat tergantung pada profil risikomu. Investor konservatif mungkin akan menaruh 70% di obligasi dan reksadana pasar uang, dan hanya 30% di saham. Sebaliknya, investor agresif bisa jadi menaruh 70-80% di saham, dan sisanya di instrumen lain. Buat kamu yang moderat, mungkin alokasi 50% saham dan 50% pendapatan tetap bisa jadi titik awal yang baik. Ingat, tidak ada formula yang pasti benar untuk semua orang. Kuncinya adalah diversifikasi. Misalnya, seorang pemula berusia 25 tahun dengan profil risiko moderat dan tujuan jangka panjang. Portofolionya bisa terlihat seperti ini. 50% di reksadana indeks, 30% di obligasi retail pemerintah, 10% di saham blue chip pilihannya sendiri, dan 10% di reksadana pasar uang sebagai dana parkir atau untuk likuiditas. Dengan begini,
Portofolionya punya potensi pertumbuhan dari saham, stabilitas dari obligasi, dan keamanan dari pasar uang. Langkah kelima, dan ini yang sering dilupakan, adalah mulai saja dulu. Banyak orang terlalu lama menganalisis sampai akhirnya nggak mulai-mulai. Ini namanya analisis paralysis. Kamu nggak perlu langsung investasi jutaan rupiah. Mulailah dengan jumlah yang kamu nyaman. Bahkan 100.000 rupiah sebulan sudah sangat bagus. Gunakan strategi dollar cost averaging atau DCA, yaitu berinvestasi secara rutin dengan jumlah uang yang sama, misalnya setiap tanggal gajian. Dengan DCA, kamu tidak perlu pusing menebak kapan waktu terbaik untuk masuk pasar. Saat harga turun, kamu bisa dapat unit lebih banyak. Dan saat harga naik, nilai investasimu ikut naik. Konsistensi adalah kunci utama dalam investasi jangka panjang. Jadikan investasi sebagai kebiasaan, seperti menabung. Setelah portofoliomu terbentuk, pekerjaanmu belum selesai. Langkah keenam adalah memantau dan melakukan penyesuaian, atau yang biasa disebut rebalancing. Dunia terus berubah, kondisi pasar naik turun, dan tujuan keuanganmu mungkin juga bergeser. Sebaiknya, tinjau portofoliomu setidaknya setahun sekali. Cek apakah alokasi asetmu masih sesuai dengan target awal. Misalnya, karena performa saham sangat bagus, porsinya di portofolio jadi membengkak dari target 50% menjadi 65%. Kamu bisa melakukan rebalancing dengan menjual sebagian keuntungan saham dan memindahkannya ke instrumen lain yang porsinya kurang, misalnya obligasi. Tujuannya adalah untuk mengembalikan portofoliomu ke jalur alokasi yang sudah kamu tentukan dan menjaga tingkat risikonya agar tetap terkendali. Terakhir, teruslah belajar. Dunia investasi itu dinamis. Selalu ada hal baru untuk dipelajari. Baca buku, ikuti berita ekonomi, tonton channel edukasi seperti ini, dan jangan ragu untuk berdiskusi dengan komunitas. Semakin banyak pengetahuanmu, semakin baik keputusan investasi yang bisa kamu ambil. Hindari sumber-sumber yang menjanjikan keuntungan cepat dan tidak masuk akal. Ingat, investasi itu maraton, bukan sprint. Prosesnya butuh kesabaran, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar. Jadi, mari kita rangkum 7 langkah membangun portofolio investasi dari nol. 1. Tentukan tujuan keuanganmu. 2. Kenali profil risikomu. 3. Pilih instrumen investasi yang cocok. 4. Lakukan alokasi aset dan diversifikasi. 5. Mulai investasi secara konsisten, bahkan dengan modal kecil. 6. Pantau dan lakukan rebalancing secara berkala. Dan 7. Jangan pernah berhenti belajar. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu sudah berada di jalan yang benar untuk mencapai kebebasan finansialmu. Membangun portofolio memang terdengar rumit di awal, tapi sebenarnya ini adalah perjalanan yang bisa dinikmati. Anggap saja seperti merawat tanaman. Kamu memilih bibitnya, menanamnya di tanah yang subur, menyiraminya secara rutin, dan dengan sabar menunggunya tumbuh besar dan berbuah. Begitu pula dengan investasimu. Mulai dari yang kecil, rawat dengan konsisten, dan biarkan waktu melakukan keajaibannya. Semoga panduan ini bermanfaat dan memberimu kepercayaan diri untuk memulai perjalanan investasimu. Kalau kamu punya pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.